ada bertemu keluarga dengan keluarga. Kemudian tadi mendapatkan pahala. Dan juga memang dihimbau kalau kita diundang atau diberi oleh orang makanan yang katanya untuk buka bersama, hendaknya kita cicipi makanan untuk berbuka agar mereka mendapatkan pahala. Dan bagi siapapun yang telah menyumbang di sebuah tempat untuk buka bersama, untuk mendapatkan pahala besar, tidak harus makanan Anda yang dijadikan makanan pertama untuk buka. Misalnya Anda ikut program buka bersama, misalnya membantu program bersama di sebuah tempat. Kemudian makanan Anda kok tidak dimakan yang pertama, akan tapi mungkin jadikan makan malam. Bukan berarti Anda tidak mendapatkan pahala. Niat Anda Allah Maha tahu. Niat Anda Allah Maha tahu. Makanya yang penting Anda niat untuk memberikan buka kepada saudara-saudara kita yang lagi puasa, itulah kemuliaan. Akan diberi oleh Allah pahala seperti pahala yang berpuasa. Akan tapi yang perlu dicermati adalah di saat melaksanakan buka bersama. Banyak di antara di saat melaksanakan buka bersama ini, keutamaan yang hilang dulu sebelum kemaksiatan terjadi. Keutamaan misalnya, sholat berjamaah maghrib dilupakan. Sehingga karena sibuk urusan makan ini, sehingga tidak peduli dengan urusan jamaah maghrib. Sholat berjamaah maghrib. Kemudian setelah itu, tarawihnya pun hilang. Karena mungkin perjalanan yang jauh. Belum lagi kadang ada kemaksiatan jika ternyata mengundang bermacam orang, akan tapi tidak dibatasi akhlak bergaul antara putra dengan putri, tidak dirapikan. Bahkan mungkin di balik ini semuanya akan menjadi sebab kemaksiatan yang banyak. Misalnya buka bersamanya bukan di tempat yang mulia, sehingga mungkin itu hanya sekedar sebuah tradisi. Bahkan mungkin orang berbuka bersama tidak puasa malahan karena di tempat yang tidak mulia. Artinya, boleh bahkan dihimbau untuk kita mengadakan buka bersama, tapi tolong harus ditertibkan semua aturan-aturannya agar tetap buka bersama mendapatkan pahala. Kemudian sholat maghrib berjamaahnya pun dirapikan. Setelah itu harus kita sambungkan dengan Allah dengan membaca zikir atau yang lainnya. Kemudian setelah itu makan malam. Kemudian setelah itu kita melakukan sholat isya berjamaah. Kemudian setelah itu melakukan sholat tarawih. Harus seperti itu. Jangan sampai buka bersama setelah itu hilang semuanya. Mungkin kita diundang buka bersama perjalanan 1,5 jam. Kita berjalan ke sana, lihat sore harinya kita berjalan dengan capek. Sampai di sana kita makan. Mungkin sholat maghribnya pun kita hanya setengah-setengah. Setelah kita melakukan sholat maghrib hanya setengah, bukan setengah, maksudnya terburu-buru. Setelah itu makan malam bersama, pulang lihat isaknya pun ditunda sampai di rumah. Mau sholat tarawih sudah nggak ada kawannya, bubarlah tarawih. Ini adalah rugi. Belum lagi, awas, di tempat tersebut untuk buka bersama, kita harus benar-benar menjaga tempat yang terhormat. Ada satu tradisi juga menjelang buka, muqaddimah buka, atau yang sering disebut dengan ngabuburit misalnya. Alangkah banyaknya pahala yang dihambur-hamburkan di tempat seperti itu. Melihat orang yang buka aurat, kemudian bahkan mungkin menunggu buka bersama, menunggu buka puasa dengan menonton tontonan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini semua perlu kepekaan dari kita yang rindu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin yang melakukan itu semuanya tidak sadar kalau itu merongrong, menghabiskan, mengikis pahala kebaikan yang selama ini dilakukan. Permasalahannya adalah tidak peka. Maka mari, ini mimbar mulia ini, di majelis mulia ini, kita mengingatkan untuk diri kita sendiri. Kalau akan mengadakan buka bersama, undang orang, disiapkan bagaimana ibadah mereka juga maksimal. Mungkin diajak tarawih bersama sekalian. Kalau ternyata menjadikan sebab tarawih tidak, lain kali deh. Kirim aja makanan biar nyampe ke sana dimakan oleh saudara kita, selesai mendapatkan pahala. Daripada harus mereka datang ke rumah kita. Kemudian sholat maghribnya pun tidak benar karena kita tidak memfasilitasi untuk sholat maghrib. Bahkan mungkin tarawih pun juga hilang. Maka tidak perlu kita maksa orang untuk datang ke tempat kita. Dan permasalahan menjadi tradisi zahir, bukan batin yang dicari. Kebiasaan di rumah ini buka bersama tanggal ini, di rumah ini tanggal ini, di instansi ini tanggal ini. Hanya sekedar sebuah rutin yang tidak disambungkan dengan makna atau rohaniyat, kekhusyuan, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maka perlu sekali dari semua yang ingin mengadakan acara buka bersama, jangan lupa. Jangan lupa dengan cara yang benar. Bahkan ada kita dengar buka di jalan atau apa sahur in the road, apa sahur di tengah jalan. Street apa kemudian macam-macam ada istilah bukanya di jalan dan sebagainya. Maunya apa? Ini ingin dengan Allah. Kalau ingin jalan-jalan lain waktu nanti. Jadi jangan sampai
momen-momen mulia ini karena kelalaian sebagian orang yang mengadakan acara tersebut menjadi sebab pahala yang dilakukan pun akan hilang. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.